Hai sahabat ABN, apa kabar? Senang sekali saya Karisma Hamzah jumpa lagi dengan Anda dalam acara ABN Talk Show. Oh iya, saya izin buka maskernya ya, karena di sini dipastikan prokes dijalankan dengan baik dan antara saya pun dengan narasumber terdapat plexiglass sehingga keamanan lebih terjamin lagi. Ngomong-ngomong mengenai pandemi, kita kan sekarang masih berada di situasi pandemi ya. Untuk itu, kita juga mengenal ada namanya sinar UV. Nah, sinar UV ini katanya bermanfaat apalagi untuk penanggulangan masa pandemi seperti ini. Untuk itu, sudah bersama kami di sini narasumbernya kali ini adalah Dr. Rizky Nugroho. Hai Dok, apa kabar? Baik, terima. Iya, senang ya Dok ya sekarang situasinya sudah agak lebih membaik ya. Sudah berkurang. Sudah berkurang. Ya, betul. Jadi angkanya sekarang udah berapa nih Dok sekarang kira-kira? Sekarang angkanya sudah mulai menurun, tapi rata-rata memang di rumah sakit sudah mengalami penurunan baik itu di ICU ataupun di perawatan COVID. Gitu. Oke. Nah, untuk perawatan COVID ini juga kan kita sering disarankan berjemur Ya, dan lain-lain. Kita jadi penasaran nih Dok Ya. mengenai sinar UV. Sebenarnya kalau kita berjemur itu tujuannya untuk mendapatkan sinar UV kan? Rata-rata orang bilang untuk dapat vitamin D. Oh, untuk dapat vitamin Ya, D-nya betul. juga. Melalui memang sinar UV. Sinar UV itu ada 3, UVA, UVB, dan UVC. UVA itu adalah sinar UV terpanjang, dan UVB adalah yang tengah-tengah, dan yang paling pendek adalah sinar UVC. Sinar UVA itu panjangnya sekitar 315 sampai 400 nanometer. Lalu sinar UVB 280 sampai 315 nanometer. Sedangkan sinar UVC 100 sampai 280 nanometer. Dan yang paling banyak di bumi adalah sinar UVA sebanyak 95% dan sinar UVB sebanyak 5% dan sinar UVC tidak sampai ke bumi karena keblok oleh lapisan ozon. Kalau begitu Dok, kita kan Indonesia ada di bawah garis khatulistiwa Ya, dan betul. di ekuator ini kita mendapat paparan sinar matahari terus full sepanjang tahun. Ya. Sehingga kita membutuhkan sunblock lebih banyak ya Dok ya tentunya. Ya, jadi sebenarnya gini Bu Ima, Indonesia itu kan memiliki 2 iklim, musim panas dan musim hujan. Nah, karena kita berada di garis khatulistiwa, yang dimana mataharinya memang karena 2 musim itu panas dan hujan akan mendapatkan panas atau sinar matahari yang lebih ketimbang negara-negara lain. Musim, Ya. ya. Nah, biasanya orang-orang itu belum paham bagaimana sinar UV itu bekerja. Jadi A, B, dan C ini berbeda-beda. Mungkin sinar UV itu kan yang orang tahu adalah sinar matahari. Tapi sinar matahari itu juga memiliki bad side dan good side-nya sendiri. Bu Ima sendiri sekarang pakai sunblock untuk menghindari sinar UV apa? Sinar UV A. Salah. Yang benar adalah kita menggunakan SPF untuk menghindari sinar UVB. Karena sinar UVB yang hanya 5% masuk ke bumi itu sebenarnya berbahaya, bisa menyebabkan kanker kulit. Gitu. Jadi misalkan orang berpikiran, wah kita pakai sunblock buat apa? Buat menghindari hitam. Itu salah. Kita akan tetap hitam. Tapi kita akan terhindar atau kemungkinan kecil terkena penyakit kanker kulit itu lebih rendah ketimbang orang yang tidak menggunakan SPF. Begitu Bu Ima. Jadi perlu saya garis bawahi di sini. Jadi sinar UVA, UVB dan UVC ini ada berbeda-beda. Yang A itu karena gelombangnya paling panjang, dia berada setiap saat. Jadi mulai dari matahari terbit sampai dia tenggelam. Tapi sinar UVB dia hanya pada siang hari atau tengah hari. Pada saat jam 11 sampai jam 1. Nah, itu hanya sinar UVB yang memang banyak ada di matahari. Yaitu dan sinar UVC yang tadi saya bilang karena dia tidak bisa masuk karena terblok oleh ozon, lapisan ozon, jadi dia yang paling aman untuk kulit kita. Begitu. Bagaimana nih Dok? Jadi kan pro kontra. Kita mau berjemur tapi kita takut. Nah, ini bagaimana nih Dok? Oke, Bu Ima, jadi kan pandemi ini banyak orang berjemur. Ya, Bu Ima sendiri berjemur? Berjemur dong, Ya. tentu. Jadi berjemur ini sendiri sebenarnya ada beberapa orang yang salah kaprah. Jadi sebenarnya berjemur itu adalah untuk meningkatkan vitamin D, bukan mendapatkan vitamin D. Karena di dalam tubuh kita sendiri itu punya previtamin D yang diaktifasi oleh sinar matahari melalui fotosintesis. Itu satu-satunya manfaat dari matahari atau sinar UV yang ada di bumi untuk diri kita.
Sehingga Gitu. vitamin D itu yang kita konsumsi mungkin dari suplemen dan lain-lain jadi lebih aktif Betul. dengan bantuan sinar matahari berjemur. Betul. Oke, jadi sebenarnya berjemur itu banyak positifnya ya daripada negatifnya, atau Sebenarnya- ada bahayanya, Dok? Sebenarnya ada bahayanya juga, Bu. Jadi sebenarnya vitamin D yang kita dapat itu hasil fotosintesis, ya. Tetapi kita juga membutuhkan sunblock. Kita membutuhkan sunblock untuk menghindari radiasi dari sinar UVB dan UVA. Begitu. Jadi sebenarnya pada saat kita berjemur, bukan berarti kita memang bare face, tidak menggunakan topi, tidak menggunakan sunblock, gitu ya, ataupun memang sangat bebas untuk sinar matahari masuk. Yang ada nanti kita vitamin D-nya nggak seberapa, penyakit kankernya yang kita dapat, kanker kulitnya, iya, begitu. betul. Jadi memang harus selain kita mengetahui apa dari fungsi untuk berjemur, tapi kita juga harus mengetahui efek samping dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi sebenarnya kalau misalkan Ibu berbicara baik dan buruknya, ada beberapa pertimbangan ketika kita mau melakukan sesuatu berjemur. Ada baiknya untuk kita menggunakan sunblock, menggunakan kacamata, gitu ya, menggunakan topi, agar kita tetap dapat mendapatkan vitamin D-nya atau hasil fotosintesis di dalam sinar matahari itu, tapi kita juga terhindar dari efek samping yang dihasilkan oleh sinar UV ke dalam tubuh kita. Betul. Segala yang berlebihan itu tentunya tidak baik ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Nah, Dok, mengenai vitamin D tadi yang seperti dokter sebutkan, itu sebenarnya manfaatnya apa saja sih, Dok? Jadi, vitamin D yang ada di tubuh hasil dari fotosintesis tidak hanya menyembuhkan penyakit COVID, tapi juga bisa meningkatkan kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Selain itu juga, vitamin D bisa membantu proses regenerasi dari beberapa penyakit yang lainnya. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya kita kan tadi berjemur ya, Dok, ya, untuk mendapatkan vitamin D gitu ya. Kalau misalnya berjemur itu baiknya jam berapa ya, Dok ya? Sebenarnya kalau misalkan baiknya jam berapa itu ada beberapa penelitian. Ada beberapa orang yang memang dari jam matahari terbit sampai jam 9. Ada beberapa yang bilang dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Kalau saya sih yang saya baca itu mulai dari jam 7 sampai di bawah dari jam 11. Jadi sinar matahari yang baik itu mulai dari jam 7 sampai jam 11. Karena kalau misalkan sudah masuk ke sinar UVB yang terik matahari tadi, itu kalau misalkan kita hanya 5%, tapi dengan dia terlalu banyak menyerap sinar UVB, itu yang akan menyebabkan terjadinya penyakit kanker kulit. Begitu. Nah, sekarang saya jadi lebih jelas nih, Dok, mengenai sinar UV dan bahayanya, juga pemanfaatannya yang maksimal ya. Tapi saya juga baca nih, Dok, dari beberapa artikel bahwa sinar UV ini juga bermanfaat untuk menonaktifkan virus, mikroorganisme, dan lain-lain. Kan kadang-kadang suka ada juga yang menjemur sesuatu untuk menghilangkan ya, ada teknik menjemur untuk menghilangkan. Ini sebenarnya sinar UV yang jenis apa sih, Dok, yang bermanfaat untuk menonaktifkan virus dan mikroorganisme dan lain-lain ini? Oke, sebenarnya sinar UV ini sendiri sudah banyak dipakai di dunia medis. Jadi memang ada beberapa rumah sakit atau beberapa klinik atau beberapa tempat praktek yang menggunakan sinar UV untuk membunuh daripada mikroorganisme. Nah, jadi misalkan kita setelah ada pasien dengan TBC atau tuberkulosis, itu biasanya kita sinari ruangannya dengan sinar UV. Tapi sinar UV di sini adalah yang aman, yang aman untuk tubuh dan juga aman untuk lingkungan, yaitu sinar UVC. Itu sudah akrab ya sebenarnya di kalangan medis. Ya, jadi berguna untuk mensterilkan ya. Ya, jadi beberapa memang dipakai di misalkan di ICU atau di laboratorium atau di klinik atau di ruangan untuk bedah sentral, itu biasanya sudah dilakukan sinar UVC untuk mensterilkan ruangan. Gitu. Aman ya, Dok ya? Aman. Waduh, jadi jelas nih sekarang mengenai UVA, UVB, dan UVC. Wah, terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama, Bu Ima.
Wah, ternyata kita sudah belajar banyak nih ya seputar sinar UV dari Dr. Rizky Nugroho. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama, Bu Ima. Oke, oh iya, jangan salah, kita juga punya satu buah pertanyaan untuk sahabat ABN dan nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan 3 buah voucher OVO senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenangnya. Oke, pertanyaannya adalah apa manfaat dari sinar UVC dan dipakai di mana saja? Oke, mudah bukan? Langsung tulis jawabannya di kolom komentar Instagram. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oh iya, kalau misalnya untuk meningkatkan peluang menang nih, tag teman Anda sebanyak mungkin karena informasi baik ini harus dibagikan. Terima kasih sebelumnya. Tanpa terasa, kita sekarang berada di akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Karisma Hamzah dan Dr. Rizky Nugroho, juga segenap kru yang bertugas di sini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya seputar UVC. Dan jangan lupa kenakan maskernya, taati prokes, dan sehat selalu. Sampai jumpa.